warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini Kamis 10 Mei 2012 masih diberi Allah kesempatan untuk mengikuti kajian Islam Duhur Indosat KIDI. Dan hari ini insya Allah yang akan menjadi pembicara adalah Ustadz Adam Ibrahim dengan tema karakter Muslim kafah. Karakter Muslim kafah. Apa itu kafah dan bagaimana karakter Muslim kafah yang insya Allah mudah-mudahan bisa menuntun kita menjadi pribadi Muslim kafah. Panjang lebarnya akan diutarakan oleh Ustadz. Mungkin setelah Ustadz tadi yang panitia nanti aja satu aja. Oke. Ya, mari kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi menjawab salam, mudah-mudahan tahun depan kembali naik haji dan umrah. Amin. Amin. Penghasilannya 50 juta, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kajian zuhur Indosat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Ustaz Arya, calon Ustaz. Mudah-mudahan hati kita lebih sejuk daripada ruangan ini, insya Allah. Amin. Berbahagia sekali karena kita terpilih tetap berupaya untuk hadir dalam rangka mendengarkan dan juga sering bertausiah untuk mengatakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita tanpa terasa di siang hari berbahagia ini insyaallah akan masuk 71 hari lagi bulan Ramadan. Sudah siapkah kita? Kalau Rasulullah SAW berupaya untuk terus mengingatkan kepada kita dengan doa-doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemuan kami dengan Ramadan. Maka perbanyaklah doa ini. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tema singkat yaitu tentang karakteristik Muslim kafah. Muslim yang sempurna. Kalau kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 108, A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, berislamlah secara keseluruhan. Islam secara sempurna. Maka ada beberapa ciri, ada beberapa karakter yang perlu kita miliki, dan di siang hari ini mudah-mudahan kita sama-sama saling mengingatkan untuk diri saya pribadi khususnya dan juga untuk kita semua. Yang pertama, karakter Muslim kafah itu adalah ciri yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan adalah salimul akidah. Imannya lurus. Imannya begitu mantap. Imannya begitu kuat. Sehingga dengan iman ini dia merasa Allah ada di mana-mana. Betul? Dengan iman ini dia merasa Allah melihat segala perbuatannya. Dan dengan iman ini dia merasa malu seandainya Allah melihat dia berbuat maksiat sekecil apapun maksiat itu. Maka mudah-mudahan dengan ciri yang kita miliki ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wallazina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang beriman itu masih sangat cintanya sama Allah. Maka karena cintanya sama Allah membuat dia ringan melaksanakan segala ketaatan dan amal ibadah. Wabil khusus
Tanya dalam diri kita masing-masing. Karena iman kita, karena akidah kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sebuah kejadian yang cukup mengagetkan kita semua, pesawat Sukhoi. Ada beberapa penumpang yang tertinggal karena sholat zuhur berjamaah di awal waktu. Mudah-mudahan sebagai sebuah amal kebaikannya. Dan kita doakan pula, mudah-mudahan, walaupun saya tidak tahu berita di hari ini, semuanya dalam keadaan syahid, insyaallah, amin. Rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan kisah untuk menguatkan karakter yang pertama ini. Saya tidak bercerita mungkin di zaman Rasulullah SAW, di zaman kisah para sahabat, tapi di zaman kekinian, yaitu di zaman kita. Tahun 98, 14 Mei, Jakarta rusuh, betul ya? Jakarta terbakar di mana-mana. Ada sebuah kejadian yang sangat menyentuh hati, dan ini sebuah contoh tentang bagaimana kekuatan akidah seorang itu sungguh luar biasa. Ketika ada seorang wanita non-muslim, wanita non-pribumi, yang berdiri mematung di depan kantornya, sudah sangat ketakutan, sudah keluar keringat dingin, dia berdoa kepada Tuhan, tidak juga datang pertolongan. Dan dia sangat khawatir karena saat itu dilihat rusuh di mana-mana, dan katanya orang seperti dia akan dijahati. Maka dalam keadaan yang sangat pasrah, ketika itu tiba-tiba datang menghampiri seorang bapak tua. Bapak tua ini naik sepeda ontel dan menaruhkan jasanya kepada sang wanita tersebut. Mbak, ayo mbak, saya antar pulang. Saya tukang ojek sepeda mbak. Kantornya kebetulan di daerah Glodok sana. Sampai hari ini di kota masih banyak tukang ojek sepeda, betul ya? Ketika itu sang wanita tadi dalam keadaan sudah sangat pasrah, ditawari oleh seorang bapak tua. Ketika melihat wajah sang bapak, walaupun tukang ojek sepeda, wajahnya kelihatan wajah orang jujur. Maka dalam hati wanita ini, ketika ditanya, mari mbak, saya antar, mbak mau pulang kemana? Disebutkan sebuah jalan-jalan apa misalnya. Dalam hati wanita ini, ketika dia bertanya, berapa ongkosnya pak? Dia katakan dalam hati kecilnya, 100.000 rupiah pun akan saya bayar, karena sangat darurat. Ketika itu sang bapak tadi mengatakan, ke jalan A mbak, 4.000 rupiah saja mbak, ongkos normal. Subhanallah. Takjub sang wanita ini. Maka singkat ditanya, naiklah di belakang sang bapak. Bapak ini berjuang, mengenjot sepedanya, masuk jalan-jalan kampung, sampai tanpa terasa begitu banyak menetes keringat dari kepalanya. Sang wanita ini tidak tega, ditepuk pundaknya. Pak, berhenti sebentar pak. Loh, kenapa mbak? Kita belum sampai. Itu ada tempat yang agak sepi. Mari beristirahat sejenak lah pak. Saya tunggu sepeda bapak. Saya tidak tega begitu banyak keringat menetes dari kepala bapak. Bapak lihat di seberang sana, banyak orang sedang menjarah toko pak. Bapak bisa ikutan mereka. Bapak bisa ambil barang-barang itu juga pak. Bapak bisa jual nanti. Bapak bisa punya uang yang banyak pak. Bapak bisa belikan makanan yang enak buat istri bapak di rumah. Ayo pak. Polisi pun tidak melarang mereka. Begitu lancar sang wanita tadi mendengar kalimat-kalimat tersebut. Tapi jamaah sekalian, di luar dugaan sang wanita tadi, sang bapak tadi dengan lantang dia berdiri mengatakan, mbak, saya ini muslim, saya beragama Islam mbak. Saya malu pada Allah Tuhan saya kalau saya mengambil barang yang bukan milik saya mbak. Itu bukan barang yang halal mbak. Walaupun saya tukang ojek sepeda, saya punya iman, saya punya harga diri mbak. Saya tidak mau memberikan rezeki kepada anak istri saya dengan rezeki yang haram. Menangis sang wanita tersebut. Pulang ke rumah diceritakan pada seorang ustazah, tetangganya diceritakan, wahai ustazah, seandainya iman orang Islam di Indonesia sebagaimana keimanan sang bapak punya sepeda tadi, betapa tentramnya negeri kita. Karena orang-orang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini cerita yang menyentuh hati kita yang terdalam. Bahwa begitu banyak orang-orang yang berjuang untuk menyelamatkan iman dan akidahnya.
Tapi bagaimana dengan kita? Coba ingat-ingat sejenak ke rumah kita. Adakah barang orang lain di rumah kita? Mungkinkah ada di antara kita yang berani mengambil maaf pulpen kantor tanpa izin, tisu kantor, atau AC kantor? Nauzubillah. Enggak ya. Tapi bisa jadi ada barang-barang yang tidak Allah berkahi di rumah kita. Betul? Khusus buat ibu-ibu yang bulan baru hadir. Tapi intinya juga buat bapak-bapak, bisa jadi kita meminjam, tapi karena senang tidak dikembalikan. Ini hati-hati. Minta ridhonya kalau kita senang. Jangan dikuasai. Ciri iman ini sangat penting. Dan dengan ciri iman ini membuat kita merasa tenang, karena rezeki itu Allah yang ngatur, betul? Allah Ar-Razzaq. Kalau hari ini penghasilan kita baru 50 juta, alhamdulillah. Bersyukur sama Allah. 50 juta kurang ya, saya nggak tahu kurangnya. Setahun. Insyaallah enggak. Karena terasa sekali hidup di Jakarta ini membuat orang seringkali hilaf, membuat orang seringkali berlaku curang, berlaku tidak jujur, berlaku zalim kepada orang lain. Atau bisa jadi dalam hal kecil kita manipulasi data, korupsi waktu, dan lain-lainnya. Maka kalau kita merasa diawasi oleh Allah, Allah ada di mana-mana, pertanda kita memiliki ciri yang penting dari seorang muslim yang sempurna adalah imannya kuat. Yang kedua, ciri dari seorang muslim yang kafah yang sempurna adalah sahihul ibadah. Ibadahnya benar, benar sesuai dengan syariat Allah, dan ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena bisa jadi ada seorang yang pernah bertanya, Ustaz, saya sambil niat sekalian ini kejadian. Sekalian saya ingin senam, Ustaz. Bolehkah sholat subuh 6 rakaat? Nggak boleh, Bu. Seorang ibu bertanya. Karena sudah ada tuntunannya. Ibadah ini adalah salah satu bentuk keberhasilan dari seorang mukmin, seorang yang memiliki akidah yang benar. Coba kita tanya dalam diri kita masing-masing. Bagaimana ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tadi sholat subuhnya berjamaah di masjid? Dalam hati masing-masing saja menjawabnya. Siapa yang hari ini sudah membaca Quran? Dalam hati masing-masing kita menjawabnya. Karena kita tidak pernah tahu berapa tahun lagi usia kita, betul? Berapa bulan lagi umur kita? Mungkin ada di antara kita yang malam hari nanti akan dipanggil menghadap Allah. Sebagaimana kalau kita baca kisah para penumpang yang kemarin menaiki pesawat itu, sebagian para istrinya menangis. Karena tidak menyangka, kalaulah tadi pagi barusan berapa menit yang lalu bertelepon-telepon, ternyata suaminya hilang. Subhanallah. Maka dan kata ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita sudah dalam keadaan beribadah kepadanya. Jamaah sekalian, kalau kita mengaku beriman tidak beribadah, itu bertanda iman kita pun bohong. Saya ingin sampaikan satu contoh, bagaimana Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga. Kita sepakat Rasulullah jamin surga? Sepakat Rasulullah sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Bahkan dalam Quran dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosanya Rasul yang lalu dan yang akan datang. Tapi bagaimana ibadah Rasul pada Allah Subhanahu wa taala? Ingin saya sampaikan satu contoh. Suatu saat salah seorang sahabat yang namanya Hudzaifah bin Yaman ingin tahu bagaimana salatnya Rasul di malam hari. Dua riwayat dikatakan sudah salat Isya, tapi lebih kuat dikatakan sedang salat malam, salat tahajud. Jadi ketika itu Rasulullah salat takbir, diam-diam Hudzaifah ikut di belakangnya. Rasulullah nggak tahu ada sahabat ikut di belakangnya. Rasul baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, amin, Rasulullah berhenti sejenak. Dan Rasulullah baca surat apa? Al-Baqarah. Dalam hati Hudzaifah, saat itu aku pikir Rasulullah baca kurang lebih 100 ayat paling. Pun panjang ukuran kita, betul? Ternyata Rasulullah khatamkan 286 ayat. Surat Al-Baqarah 2 juz lebih dalam satu rakaat. Hudzaifah walaupun sahabat Rasul manusia biasa kayak kita lah, kayak saya juga. Mulai panas kakinya kan, pegal betisnya goyang-goyang, kapan rukunya?
Kayak kita kalau sholat tarawih imamnya kepanjangan, ngedumel dalam hati. Rasulullah khatamkan 26 ayat Al-Baqarah dan Rasul berhenti sejenak. Dalam hati Uzaifah, alhamdulillah, ruku juga nih. Subhanallah. Di rakaat itu pula Rasulullah lanjutkan surat Ali Imran 200 ayat beliau khatamkan. Coba jamaah perhatikan di Quran, Al-Baqarah, Ali Imran 4 juz kurang seperempat, 75 halaman Al-Quran. Itu salatnya Rasul dalam satu rakaat. Maka selepas salat Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah kaget ngeliat sahabatnya Uzaifah lagi ngurut kaki. Ya Rasulullah. Ya, kalau bahasa kita begitu. Kata Rasulullah, ya Uzaifah, kenapa kau ikut salatku ya Uzaifah? Beribadah sesuai kemampuanmu ya Uzaifah. Jangan kau ulangi lagi ya Uzaifah. Nggak lagi-lagi ya Rasul. Jawabnya juga lemes Pak. Maksudnya dia dalam hatinya nggak usah dibalik juga saya ngerti ya Rasul, taubat. Subhanallah. Ini sholatnya Rasul dalam satu rakaat. Sampai Rasulullah katakan seperti tadi, nggak lagi-lagi ya Rasul. Jawabannya Uzaifah dengan lemas. Maka istri Rasul, Aisyah yang tercinta, mengatakan, ya Rasulullah, kakanda suamiku tercinta, kenapa kau beribadah seperti ini ya Rasul? Sudah diampun dosamu yang lalu dan akan datang ya Rasulullah. Kau sudah jamin surga ya Rasul. Aku tidak tega melihat kelihatan bengkak ya Rasulullah. Kau punya tugas di siang hari ya Rasul, mengurus umat, berdakwah, bahkan berjihad, berperang di jalan Allah. Kurangi panjangnya bacaanmu ya Rasulullah. Karena Aisyah sangat tahu, digambarkan rumah Rasulullah itu, subhanallah, beliau penguasa separuh dunia. Tapi kalau mau sholat tahajud saja, Aisyah kakinya harus disingkapi sebentar. Sangat sempit rumah Rasulullah. Kakinya dipindahkan sejenak untuk Rasulullah bisa sujud, subhanallah. Karena Rasulullah sangat mencintai akhirat. Apa jawaban Rasul ketika Aisyah mengatakan, kurangi panjangnya bacaanmu ya Rasul. Aku tidak tega mengatakan bengkak ya Rasulullah. Aisyah menangis. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya Aisyah, apa aku tidak pantas jadi hamba yang bersyukur? Aku bersyukur pada Allah dengan cara seperti ini Aisyah. Subhanallah, Aisyahnya menangis Pak. Rasulullah, bagaimana dengan kita? Salat kita seringkali zuhur bukan di ruangan ini ya. Mungkin teman-teman yang lain yang belum dalam kerangka taat ibadah pada Allah, salat zuhur 2:30, salat asar di jalan pulang, maghrib kadang di perjalanan, isya ketiduran, subuh kesiangan. Bahkan ada seorang ibu yang pernah bertanya, Ustaz, saya kadang kalau Sabtu Minggu capek Ustaz. Saya kadang jujur aja, saya sampai malam berkegiatan, karena libur malamnya, maka paginya saya sholat subuh jam 8 saat selain jamaah sama duha. Boleh nggak? Saya bilang, sebelum saya jawab, tanya pada hati kecil ibu aja, boleh nggak? Nggak boleh Ustaz. Ya itulah jawabannya. Sholat subuh di jamaah sama duha, boleh tidak? Maka tanyakan diri kita. Bisa jadi di antara kita kalau sholat, khususnya kalau sholat sendirian di rumah, makanya berjamaah itu penting agar kita mendengarkan ayat-ayat Allah yang lain. Kalau sholat maghrib, isya dan subuh misalnya, jadi kita mendengar ayat-ayat Allah. Karena bisa jadi kalau kita sholat nggak keluar dari 3 surat, Inna a'tainakal kautsar, wal asri, sama Qul huwallahu ahad. Itu yang kita baca. Kenapa itu yang kita baca? Karena ada yang lebih pendek lagi, masya Allah. Tapi kalau buat yang lain-lain, buat hangout, clubbing, maaf ya, di luar sana sih. Saya kadang kalau ngisi, kemarin di salah satu kantor yang memang notabene disampaikan oleh panitianya, ini teman-teman ahli maksiat Ustaz banyak. Untuk hadir ngaji di gereja, alhamdulillah. Karena Ustaz itu Ramadan sampaikan Ustaz. Oh iya, untuk clubbing mereka udah nggak itu-itu. Kalau untuk dugem mereka nggak itu-itu. Sebagaimana salah satu orang yang Allah berikan ujian adalah Afria siapa? Yang senior mau? Malamnya kalau nggak salah ada di Kemang. Jam 2 pagi ada di daerah kota. Pesta maksiat. Kira-kira sholat subuh nggak? Siangnya nabrak orang. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau di pengadilan pakai jilbab. Ini fenomena. Tapi intinya semua itu mungkin sebagai sebuah bentuk teguran untuk dia. Nah, buat teman-teman sekalian, kembali pada nilai ibadah, mungkin ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai semangat kita dalam mencari nafkah ini tidak kita imbangi dengan semangat kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun tadi saya sampaikan dalam perjalanan dijemput oleh supir, saya sampaikan Pak, ada amalan yang tidak bisa ditandingi oleh pahala haji, sholat, dan puasa di bulan Ramadan. Apa itu? Itu lelah dalam mencari nafkah. Maka setetes keringat kita dalam mencari nafkah adalah pengubur dosa-dosa kita. Walaupun kita nggak keringetan di ruangan ini nih, bersyukur sama Allah. Di luar sana begitu banyak, jutaan orang, ribuan orang yang keringatan. Tapi kalau ikhlas semata-mata karena mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, sebagaimana tukang ojek sepeda tadi, itu luar biasa. Mudah-mudahan kita tetap ikhlas berjuang mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita, insya Allah. Dan jangan lupa juga untuk tetap berupaya taat dengan amal ibadah. Saya ingin Allah ngurus anak-anak yatim, ngurus juga kaum duafa. Soalnya nanti sore santunan yatim dan duafa. Ada sebuah pengalaman yang tidak pernah membuat saya lupa. Ada dari seorang ibu yang sangat hebat. Ini seorang ibu yang ditinggali 5 anak yatim setelah suaminya sakit dan wafat. Hidup di sebuah rumah yang sangat kecil, kontrakan, yang bocor di sana sini. Tapi yang membuat kami takjub adalah sang ibu ini tidak pernah tinggal sholat malam, bangun setiap pukul 2 pagi. Itu tetangganya selalu dengar karena rumahnya berdempet. Tetangganya sering bilang betapa ibu ini sering terdengar dalam doa-doanya beliau menangis. Dan beliau setengah jam menjelang subuh masuk di pojok dapurnya yang sangat sempit, memanaskan kue-kue yang sudah disiapkan dari malam. Selepas sholat subuh di awal waktu beliau berzikir sejenak dan beliau berjuang keliling kampung, naik sepeda. Itu pun kenapa? Karena kakinya cacat sebelah. Kalau ditanya ibu, apa rahasianya ibu begitu kuat? Apa rahasia ibu begitu tegar dalam menghidupi kelima anak ibu yang yatim ini? Beliau sampaikan, nak, saya ingat ayat Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman yang berulang-ulang Allah katakan, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat mana dari Tuhan yang kamu dustakan? Masih begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya, nak. Subhanallah, malu kita, Pak. Jujur saya pun malu. Beliau berjuang luar biasa untuk menghidupi kelima anak yang yatim. Tapi tidak tetap tinggal. Jangan tanya sholat wajibnya, sholat sunnahnya saja dilakukan. Tanyakan diri kita. Sholat. Ketika Rasulullah tanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayul amali hablul ta'ala. Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Kalau ingin mencintai Allah, sholat tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, birrul walidain. Bakti pada orang tua. Sebelum bakti sama orang tua, ada amal yang paling Allah cintai, itu sholat di awal waktu. Sholat tepat pada waktunya. Itu baru sholat. Yang kedua, mungkin baca Quran. Adakah di antara kita, teman-teman yang hadir pengajian ini, masih belum lancar baca Quran? Kemarin dalam sebuah acara training di puncak 2 hari, mengundang para kiai, para ustadz, diuji tilawah Qurannya. Saya bilang, kenapa di antara beberapa ustadz dan kiai ini kok gelisah? Kalau memang mereka seorang kiai yang biasa ceramah, ternyata tilawahnya bermasalah. Sehingga dari 45 orang yang hadir, hanya 15 yang lulus. Dan ternyata hasil penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran, imam masjid dan musola itu hanya 20% yang standar bacanya baik, 80% bermasalah. 64% Muslim Indonesia masih buta huruf Quran. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sudah lancar baca Quran, insya Allah. Lancar baca dan juga menghafal. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk bisa melaksanakan sebuah amal yang Allah juga cintai, bagaimana bisa menghafal Quran. Dulu juga saya kuliah di tempat yang sama dengan sahabat saya ini, Pak Dodi, dulu di suatu universitas IT. Saya ke kuliah agama dan alhamdulillah ikut pesantren menghafal Quran. Teman saya sekarang dokter, sudah S2 sekarang. Udah ganteng, kaya, dokter, soleh, hafal Quran, 30 juz, di kelas 2 SMA. Nilainya mumtaz, excellent, 9,5. Subhanallah, para akhwat, ibu-ibu yang belum menikah mungkin mau nggak punya calon suami seperti ini? Mau Ustaz, kalau boleh 2, nggak boleh. Kita mau punya calon suami seperti dia. Masalahnya cuma satu, Bu, dia mau nggak sama kita, itu aja. Karena janji Allah benar.
Wanita yang baik buat laki-laki yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Kalau mau dapatkan wanita soleha ini yang belum nikah nih, wajah-wajahnya masih ada yang belum nikah kayaknya. Bagian nih. Oh belum? Oh sudah. Karena menikah itu adalah memberkahi rezeki. Menunda nikah berarti titik-titik kan gitu. Saya alhamdulillah nikah 19 tahun. Anak saya baru 4, harusnya 5, sudah kelas 2 SMA alhamdulillah. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ngobrol sama supir, saya bilang, "Pak, sabar saja menguruskan anak. Karena anak itu adalah hasil, dan itu merupakan investasi dunia akhirat kita. Berjuang bersama istri, sama-sama nyelesain kuliah, berjuang mencari rezeki yang halal walaupun saya harus jualan kaki lima dan seterusnya, itu saya rasakan. Tapi jaga ibadah kita. Jangan sampai amal ibadah kita ini membuat kita satu sisi penghasilan membesar, meningkat, bisa 50-100 juta. Tapi salah satu murid istri saya kemarin harus bercerai dengan suaminya, penghasilannya 100 juta sebulan. Karena dolar, gajinya kerja di perusahaan minyak. Bercerai, sedih. Karena apa? Suaminya bahkan berani meninggalkan sholat wajib. Itu yang istrinya tidak terima. Buat apa sebenarnya calon suami yang penghasilannya besar tapi tidak mau untuk taat sama Allah? Subhanallah. Ibadah adalah dalam diri kita masing-masing. Nah, teman saya yang tadi nih sudah doktor, hafiz Quran. Subhanallah. Bacaan Qurannya sungguh baik, sering jadi imam di banyak-banyak tempat. Kalau baca Quran, misalnya surat At-Tahrim ayat 8, ayat yang sangat sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, dan seterusnya. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan sebenar-benarnya. Tersentuh hati kita. Dan kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala seandainya kita sudah lancar baca Quran hari ini. Tapi jangan sampai ada di antara kita yang ternyata belum lancar baca Quran hari ini. Ini musibah. Karena nanti anak-anak kita akan bertanya kepada diri kita juga. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, nanti kita akan dialog, ingin saya sampaikan adalah ini juga sendiri sangat penting setelah kita memiliki iman sama Allah, setelah juga beribadah secara benar, adalah matinul khuluq, akhlak yang mulia. Sahabat-sahabat sekalian, akhlak ini sekarang sangat penting untuk dibicarakan di negeri kita. Karena musibah demi musibah ini terkait dengan masalah akhlak. Karena janji Allah benar. Saya ketika tsunami terjadi 3 minggu di sana, menyaksikan kedahsyatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan sekian banyak mayat bergelimpangan. Dan saat itu saya hanya menangis dan menangis. Karena betapa janji Allah itu benar. Dalam surat Rum ayat 41, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan di lautan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Dan Allah katakan, "Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Dan agar nampak akibat dari perbuatan mereka sendiri. Allah katakan di ujung ayat itulah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini masalahnya. Apa kita kembali ke jalan yang benar? Saya sampaikan satu kisah. Ini nggak pernah dilupakan oleh para relawan dan tidak di blow up di media. Maaf, ada orang Aceh di sini. Masjid Baitur Rahman di Kota Banda Aceh. Itu jaraknya kurang lebih kalau tidak salah 12-15 km dari pantai. Itu ada sebuah mobil kijang tersangkut di dekat Masjid Baitur Rahman di rumah berlantai 2. Mobil kijang ini ketika beberapa relawan mendekati, hanya rusak kaca belakangnya sedikit, berlubang, dan di dalamnya seorang wanita muda cantik sudah meninggal dunia karena sudah hari keempat kalau tidak salah. Dan betapa semuanya terkejut dan beristighfar ketika beberapa relawan mendekati mobil itu, ingin mengambil sang jenazah, membuka pintu mobil, melihat secara langsung, maaf sekali lagi, ada sebatang kayu tertancap tepat di kemaluannya. Semuanya beristighfar kepada Allah. Ada seorang relawan berani mendekati, mencabut kayu itu dan muncrat darah segar. Semuanya pertanyaan dalam benak kita adalah saat itu, apa pekerjaan wanita ini? Itu tidak pernah dilupakan. Tapi di tempat yang lain, ada seorang muslimah ditemukan sudah di hari ke-18, masih lengkap dengan jilbab dan baju gamisnya. Ternyata dia seorang penghafal Quran, seorang hafizah, 30 juz sudah diselesaikan. Subhanallah, 18 hari sudah jauh dari tempat dia tinggal. Banyak kejadian yang mungkin membuat kita bicara bahwa sekali lagi masalah akhlak. Nah, akhlak ingin saya sampaikan, mungkin hal yang paling penting untuk kita siang hari ini adalah akhlak semua orang tua.
Mungkin di antara kita yang nanti siang hari ini ada yang orang tuanya masih ada, alhamdulillah. Ada yang tinggal satu, ada yang sudah tiada dua-duanya. Coba tanya dalam hati kita masing-masing, bagaimana selama ini kita bersikap sama orang tua? Kalaulah orang tua dalam setiap helai nafasnya itu selalu berdoa untuk anak-anaknya, tapi seringkali kita pun dalam sholat lupa mendoakan orang tua kita, betul? Saya sampaikan sebuah kisah, ini pernah saya baca di zaman Jepang terdahulu. Di zaman Jepang dulu itu kalau misalnya ada orang yang sudah sepuh, orang tua, maka harus dibuang ke hutan agar tidak merepotkan orang tuanya, anak-anaknya. Maka ada sebuah kejadian ketika seorang anak yang menggendong ibunya langsung membawa ke tengah hutan, dan dalam perjalanan ke tengah hutan itu sang ibu memata-matakan ranting. Sehingga ceritanya sampai di tengah hutan, kelihatan sebelum sang anak meminta maaf karena yang meninggalkan orang tuanya, ibu itu bilang, "Nah, ayo segera pulang, nak, sudah hampir sore." Satu hal ibu katakan, "Nak, ibu sangat sayang kepadamu sejak dari lahir sampai sekarang, nak. Ayo kau segera pulang. Ibu sudah patahkan ranting-ranting kecil itu, nak, agar kau tidak tersesat di jalan." Anaknya menangis. Sang ibu yang sudah jelas-jelas mau dibuang, mau dibunuh secara perlahan, diantar ke tengah hutan masih mematahkan ranting karena cintanya sama anaknya, agar anaknya nggak tersesat pulang ke rumah. Sang anak menangis. Digendong ibunya kembali, dibawa ke tengah kota, dipelihara dan dimuliakan hingga akhir hayatnya, subhanallah. Bagaimana dengan kita? Begitu banyak kisah-kisah dan begitu banyak pengalaman-pengalaman dari orang-orang sukses di muka bumi ini. Tanya apa rahasianya? Di antaranya adalah mereka sangat bakti sama orang tuanya, terutama sama ibunya. Kita nggak pernah tahu berapa tahun lagi usia ayah ibu kita, betul. Kita nggak pernah tahu lagi kapan kita masih bisa menatap wajah mereka. Coba kita bayangkan sejenak, 9 bulan dalam rahim ibu kita. Betapa beratnya hari-hari ibu kita membesarkan kita dalam rahimnya. Dalam keadaan sakit amat sangat setelah dilahirkan, ibu kita berdoa kepada Allah dengan linangan air mata. Ya Allah, lahirkan anak yang soleh, yang untuk membalas budi kepada ayah ibunya, ya Allah. Jangan kau lahirkan anak yang durhaka. Itu doa orang tua kita. Sampai kita dibesarkan, diajarinya berbicara nggak bisa menyebut nama Allah, diajarinya berjalan nggak bisa berlari hingga saat ini. Tapi apa yang sudah kita balas untuk ayah ibu kita? Mungkin ada di antara kita yang terasa sangat menyesal, sebagaimana saya 2004 ditinggal oleh ayah. Tapi masih ada ibu yang ingin saya muliakan, terutama di saat Ramadan nanti. 71 hari lagi masuk Ramadan, sudahkah kita minta maaf sama orang tua kita? Sering-seringlah kita menelpon orang tua kita, kalau tidak bersama dengan kita di rumah. Selalu ingat untuk memberikan orang tua kita juga oleh-oleh sebagaimana kita berikan untuk anak, istri, atau suami kita. Mudah-mudahan dengan perilaku akhlak kita yang memuliakan orang tua, jelas-jelas Allah akan memuliakan kita juga nanti di dunia dan juga di akhirat. Kisah akhir yang juga ingin saya sampaikan, karena waktu sangat terbatas. Ini kisah yang sangat menggugah saya dan membuat saya sangat selalu ingin belajar memuliakan orang tua. Dari seorang anak muda di negeri ini, yang kebetulan dia anak sulung dari 2 bersaudara, tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Jakarta Timur. Singkat ceritanya, jamaah sekalian, ketika dia masih tahun pertama dan minggu pertama ospek, masuk masa kuliah, ada panitia mengumumkan bernama Fulan agar segera pulang. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia sangat kaget, bendera kuning itu sudah di depan rumahnya. Ternyata ayahnya sudah dipanggil wafat menghadap Allah SWT. Di depan jenazah ayahnya, di depan banyak orang saat itu, dan juga di depan ibunya saat itu sedang menangis di samping ayahandanya. Anak ini mesti dengan ibunya, "Ibu, doakan Ananda. Ananda akan muliakan ibu bagaimanapun caranya." Di hadapan jenazah ayah, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, Ananda berjanji akan bahagia dengan ibu sampai kapanpun. Dan dia buktikan bagaimana dia tampil dengan ayahnya. Bangun setiap pukul 2 pagi, bersujud di keheningan malam. Jam 4 pagi dia berkeliling untuk berjualan koran. Pagi hari dia kuliah, siang dia pulang, nyemir sepatu di mall terdekat, berjualan koran dan lain-lainnya dilakukan. Kalau hujan terjadi dia ngojek payung. Sampai 7 bulan setelah ibunya sakit. Setelah ayahnya meninggal, ibunya sakit-sakitan, mengalami gagal ginjal, harus cuci darah. Dia berjuang lebih keras, dirawat di sebuah rumah sakit kelas 3, karena itu kemampuannya.
Sampai ada sebuah kejadian yang sangat menyedihkan ketika dia nyaris tidak pernah pulang ke rumah selama seminggu itu. Jam 12 malam, dia bekerja lebih keras pulang, bukan ke rumahnya tapi ke rumah sakit. Ketika dia dengar rintihan suara ibunya di ruang rawat rumah sakit, hilang rasa lelahnya. Dan saat itu dia menangis, dia dekati seorang suster yang sedang merawat ibunya. Dia katakan, suster, biar saya melakukan, suster. Biar saya merawat ibu saya, suster. Saya tidak ingin terlambat membagikan ibu saya, suster. Karena suster tadi membisikan, mas, doakan ibumu. Ibumu ingin buang haji sangat kesulitan. Doakan biar dimudahkan sama Allah. Biar saya melakukan, suster. Maka bagaimana caranya jamaah sekalian? Diambil beberapa helai tisu, ditaruh di atas dua telapak tangannya, didekati ibunya, dibisikkan di telinganya, ibu, silakan ibu buang kotoran di atas dua telapak tangan Ananda ini, ibu. Ananda ridho, Ananda ikhlas. Ayo ibu. Dan ibunya saat itu hanya menangis. Dengan air mata ibunya berdoa, ya Allah, aku bangga pernah melahirkannya, ya Allah, berikan balasan yang sempurna padanya. Janji Allah benar. Doa ibu mustajab. Sang anak pun selesai S2-nya karena keberkahan dari doa ibundanya. Walaupun harus berjuang keras untuk membagikan ibunya. Saya pun belum bisa seperti itu, sebagaimana juga diri kita. Tapi tanya dalam diri kita masing-masing, apa yang sudah kita balas untuk orang tua kita? Bahkan nyaris doa pun jarang kita kirimkan untuk orang tua kita. Nauzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat sekalian, saat yang paling bahagia adalah saat nanti hari Idul Fitri. Bisa takbir nanti berkumandang di mana-mana. Tapi cepat atau lambat itu akan terjadi ketika takbir berkumandang di mana-mana. Semua orang berbahagia berkumpul dengan orang tuanya, bisa mencium tangan ayah ibunya, bisa minta maaf dan minta ridho ayah ibunya. Kita hanya bisa matap nisan kubur ayah ibu kita. Bagaimana perasaan kita saat itu? Coba bayangkan. Maka mudah-mudahan kita akan bertekad mulai saat ini dan hingga akhir kita nanti menyisihkan sebagian rezeki kita untuk orang tua kita, menyisihkan sebagian waktu yang kita miliki juga untuk orang tua kita. Karena orang tua kita hanya berharap bisa melihat anaknya, menatap secara jelas dengan anaknya, bisa bersentuhan secara fisik. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu baru akhlak sama orang tua. Akhlak sama istri atau suami. Bisa jadi ada di antara kita yang baru menikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan bisa jadi seperti saya baru 17 tahun. Sudah mulai bosan dengan pasangan hidupnya. Ini hati-hati. Karena yang hanya pasangan hidup itu adalah gambaran juga dari bagaimana kualitas diri kita. Bahkan para ulama di zaman terdahulu itu bisa melihat bagaimana kalau ibadahnya lagi melemah, terlihat bagaimana juga kualitas akhlak daripada istri atau bahkan binatang peliharaannya. Subhanallah. Di dalam sebuah warta harian saya baca, tapi saya pikir ini naudzubillah kalau memang seperti ini. Ketika seorang anak SD yang ketika itu dia pulang sekolah, cerita sama ibunya, hari ini saya bagus bu belajar bahasa Indonesia. Oh iya nak. Emang pertanyaannya apa aja? Ya kalau ditanya bu, kalau seorang laki-laki beristri 2 apa namanya bu? Poligami. Kata bu, oh benar saya bu. Kalau seorang wanita bersuamikan 2, poliandri itu nggak boleh nak. Tapi benar jawaban saya bu. Terus kalau seorang laki-laki beristri 1 apa bu? Monogami kata ibunya. Waduh jawaban saya salah. Emang apa jawaban kamu? Kata ayah monoton bu. Oh itu bisa. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini canda, tapi ini canda seperti ini yang sangat tidak pantas. Sang ayah menanamkan sesuatu pada anaknya yang sangat-sangat salah. Sehingga dari itulah membuat sang ibu akhirnya ribut dengan sang suami. Begitu banyak cerita perceraian karena hal-hal yang seringkali tidak prinsip dalam kehidupan kita. Jadi waktu pacaran begitu indah, tapi ketika menikah kelihatanlah semua. Seorang istri membuat cerai suaminya hanya karena suaminya tidurnya ngorok. Ini maaf kejadian. Ini kejadian. Saya pikir hal seperti ini harus bisa diselesaikan. Nah, tentunya muliakan akhlak kita sama istri, sama suami. Ya. Tentunya kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami berupaya memberikan yang terbaik. Karena yang namanya berkeluarga adalah berupaya memberi, bukan meminta. Akhlak sama anak, mungkin sudah berumah tangga, sudah memiliki anak. Jangan pernah kata-kata kita keluar kecuali doa. Karena kata-kata orang tua adalah doa bagi anak-anaknya. Kalau nyumpahin anak, bapak sumpahin kamu jadi penghafal Quran, itu masih benar. Jangan disumpahin dengan kata-kata yang kasar. Dan saya sangat merasakan betul bagaimana sesungguhnya kata-kata itu adalah doa, karena memang begitu banyak kisah-kisah
mereka-mereka yang sukses dunia akhirat karena doa dari orang tuanya. Jangan sekalian nanti Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya yang sudah hampir habis. Saya sebenarnya ingin masih berpanjang lebar, perasaan baru 10 menit menyampaikan tapi sudah setengah jam lebih. Mudah-mudahan dengan 3 karakter yang singkat ini, sebetulnya kalau sempurnanya ada 10 karakter. Tapi 3 karakter utama ini adalah sesuatu yang harus kita miliki. Yaitu yang pertama tadi, iman yang kuat, ibadah yang benar, dan muliakan akhlak kita. Mudah-mudahan dengan ketiga hal ini yang bisa kita jaga hingga akhirnya kita nanti membuat kita menjadi seorang muslim yang kafah, menjadi seorang muslim yang tentunya akan berkumpul bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Walau lebih sawat sebentar secukupkan karena mungkin ada waktu sebentar untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas paparannya. Semoga 3 karakteristik muslim kafah yang Ustaz paparkan tadi, yaitu iman yang lurus dan mantap, ibadah yang benar mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, kemudian akhlak yang mulia atau yang terpuji itu bisa kita coba implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih mendalami apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz tadi, apabila ada pertanyaan mungkin dari ikhwan atau dari akhwat, kami persilahkan. Jangan susah-susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, tadi Ustadz bilang ada 10 karakteristik ya. Tadi Ustadz sudah menjabarkan dan menyebutkan sebanyak 3. Yang jadi pertanyaan saya, tak perlu dijabarkan, tolong disebutkan yang ujungnya itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Asal. Ya. 14 ya. Bismillah. Bismillah. Sebetulnya ini mungkin kajian tahun depan kali ya. Yang terbaik. Karena itu sangat terbatas. Yang keempat berikutnya adalah dia nafiul ligori, bermanfaat untuk orang lain. Tanya diri kita, sudahkah saya bermanfaat buat orang lain? Bermanfaat buat teman-teman, suka neraktir misalnya. Jadi berkah hidupnya. Karena banyak orang yang mendoakan. Bermanfaat buat orang tua, menghadirkan orang tua, mengumrohkan orang tua dan seterusnya. Bermanfaat buat lingkungan, dikenal sebagai orang baik. Kalau kita nggak ada, dicari. Ya. Kalau kita ada, membuat orang betah. Jangan dikenal sebagai biang kerok, naudzubillah. Karena ada juga di luar sana orang yang dikenal sebagai biang kerok. Ya. Saya berusaha membuktikan sedikit dari waktu yang saya miliki. Saya sudah 2 periode jadi RT. Sebetulnya saya mengalir saja, saya bilang, aduh, waktu saya terbatas. Jangan sibuk di luar aja dong, Pak Ustaz. Baik, bismillah. Pemilihan RT terbuka, terpilih. Orang udah cukup, terpilih lagi, ya udah. Mudah-mudahan bisa berbagi waktu. Selanjutnya adalah harisun ala waktu. Disiplin dalam mengatur waktu. Efisien dalam waktunya. Seorang muslim efisien dalam waktunya adalah terjaga sholatnya. Ya, seperti tadi, karena apa? Waktunya terjaga di awal subuh, jelas di awal waktu. Zuhur, asar, akan dilihat bagaimana nanti kualitas hidupnya. Karena dia efisien dalam mengatur waktunya. Berikutnya adalah qawiyul jism, fisiknya kuat, sehat. Bagaimana mungkin bisa beraktivitas begitu banyak? Kayak Rasulullah tadi, sholat tahajud bisa Al-Baqarah 5 khatam, kalau fisiknya kuat dan sehat. Di zaman Rasulullah itu ada Umar bin Khattab, khalifah yang sangat luar biasa. Itu juara Smackdown-nya lah di kota Mekah saat itu ya. Itu nggak pernah ada yang bisa ngalahin sampai kira nggak boleh lagi tanding. Karena setiap hari Jumat atau tidak salah di pasar Ukas itu selalu ada kejuaraan gulat atau Smackdown. Umar bin Khattab menang terus. Udah nggak boleh lagi. Umar bin Khattab itu digambarkan kalau dari samping, maaf, kalau bajunya dibuka tuh badannya rupe, 6 pack berarti. Ya. Kalau kita kebanyakan sebaliknya, B kecil. Ya, ini kita berlatih untuk bisa menjadi lebih baik. Sehingga diajak futsal baru 10 menit sudah ngos-ngosan. Alhamdulillah saya masih sanggup lah kalau main futsal sejam aja. Karena emang terjaga betul bagaimana dengan aktivitasnya. Fisiknya sehat, kuat. Tentunya dia jauh daripada meminum atau memakan makanan-makanan yang diharamkan, apalagi yang makruh sekalipun. Ya. Berikutnya adalah musaqaful fikr, berwawasan luas.
Diajak bicara tentang teknologi IT nyambung karena orang Indosat. Diajak bicara Quran juga nggak telmi karena juga kita belajar dan ngaji. Jadi enak diajak ngobrol, nyambung. Makanya kalau calon istri atau calon suami cari yang bisa diajak ngobrol, yang nyambung. Karena kasihan juga kalau suaminya ngomong kemana, istri ngomong kemana, nggak perlu. Makanya perlu ada sekufu tuh begitu. Itu udah berapa tuh? 7 ya. Berikutnya adalah Nafiligorihi, harisun ala waktihi, Qaul jismi sudah, Musaqaful fikr, Mujahidul nafsi, pribadinya bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Itu kan jelas sekali sebagaimana dikisahkan Colonel Sanders, seorang pensiunan daripada angkatan laut, usia sudah lebih dari 60, menawarkan resep KFC-nya itu kepada lebih dari 1000 restoran dan ditolak. 1000, kalau tidak salah 1016 baru diterima dan sampai tidak kenal sekarang KFC di seluruh dunia. Karena mujahadan yang luar biasa. Nggak pernah ada kata menyerah. Dan itu banyak kisah orang sukses karena seperti itu. Sudah 8. Berikutnya saya perlu lihat catatan nggak? Intinya ingin dibahas secara lebih lanjut mungkin dalam tema yang berseri mungkin tahun depan. Tapi karena Pak Bastian ini penasaran, bisa sampaikan. Sebentar. Ada yang ingat mungkin dari 10 karakter? Pribadi bersungguh-sungguh, Mafiligori memantau orang lain, harisun ala waktu, disiplin dalam mengatur waktu, Musaqaful fikri, wawasan luas. Apalagi tadi? Sungguh-sungguh pribadinya, akhlak yang mulia. Sudah 9 atau sudah 10? Baru 8. Tapi insya Allah next time lah. Saya berharap nanti bisa dibahas dalam lain waktu biar lebih tajam. Intinya kalau 10 karakter ini dimiliki, luar biasa. Karena kalau mungkin boleh saya katakan begini. Ada sebuah pepatah, jalan-jalan keraguan jangan lupa biskutem. Kalau ingin tahu siapakah dia pria Islam idaman, apalagi kalau bukan Pak Bastian yang ganteng. Nyambung. Ganteng tadi. Karena kelihatan dari wajahnya ini kelihatan orang ahli tahajud, subhanallah. Kelihatan orang yang ahli salat berjamaah, amin. Dan seterusnya. Dari wajahnya terlihat. Hanya Allah yang tahu dengan diri kita. Baik, jadi next time akan saya bahas. Tapi karena 3 karakter utama ini adalah syarat yang menjadi utama dulu. Kita bahas. Atau nanti selain kita bisa diskusi, saya belum melihat catatannya. Baik, saya pikir ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Siapa yang sudah punya 10 karakter ini? Tunjuk tangan. Siapa yang sudah merasa dijamin surga? Tunjuk tangan. Bisa difahami apa yang disampaikan ya? Mudah-mudahan dengan kisah penguat saja membuat kita bisa memandang bahwa diri kita sudah memiliki karakter seperti ini atau belum. Insya Allah bersabarlah, tentunya nggak ada yang pernah tahu di antara kita. Mungkin Pak Bastian lebih dahulu wafat, sebelah kanan sama aja. Ini pertanyaan yang harus membuat kita siap. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin nanti malam Pak Bastian atau saya nggak tahu. Saya dulu. Makasih atas nasihat itu. Karena udah mau nikah dulu satu. Oh, belum nikah? Belum. Oh, dari wajahnya nggak kelihatan belum nikah. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman Afat, Ikhwan, Haji Ismu, ada pertanyaan atau mungkin ada tausiah, Bang? Mungkin yang mau nanya gini, kadang kita suka di masyarakat kita tuh ada yang ngomong kalau lagi bawa agama, lagi bawa Islam di masjid aja, jangan pas lagi di partai politik ngomongin agama, lagi di kantor ngomongin agama. Jadi sehingga kita ketika kita akan membentuk pribadi Muslim yang kafah itu kita terbentur oleh bahwa di masyarakat beredar bukan beredar tapi di masyarakat ada pandangan-pandangan seperti itu. Jadi jangan so ustad deh kalau pas lagi ngomongin ini misal lagi proyek lagi nganggarin proyek misalnya gitu. Ini harus pandangan. Baik. Ini salah satu ciri dari pola pikir sekuler, memisahkan antara kehidupan beragama dan kehidupan dunia. Karena sesungguhnya yang namanya kita menjadi seorang manajer, pimpinan perusahaan ataupun owner dari perusahaan sekalipun, mudah-mudahan kita adalah para penghafal Quran. Amin. Sehingga dimanapun ketika kita menandatangani proyek, mengatur kalkulasi hitungan proyek, itu semua dalam kerangka karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jujur saja begitu sedih karena memang beberapa teman
Saya kenal dengan salah seorang teman yang luar biasa di kantor pajak. Di antara teman-teman seangkatan itu rata-rata sudah mobilnya minimal 2 dengan rumah yang mewah. Saya lihat betul bagaimana dia dengan motor plat merahnya masih mengontrak. Saya tidak bisa bayangkan. Tapi ketika memang sudah remote dan numerasi berbeda lagi. Tapi intinya bagaimana dia menjaga kesederhanaan hidupnya. Karena dikatakan ini perjuangan saya dalam memberikan contoh pada teman-teman. Karena memang begitu banyak orang yang seperti tadi dikatakan memisahkan kehidupan beragama. Dimanapun kita adalah kita dai, kita menyeru, kita menyampaikan nahnu duat qabla kulli syai'. Jadi sesungguhnya ditemukan orang-orang yang hidup berislam itu bahkan bukan jadi dari lulusan IAIN sekalipun. Tapi di kampus UI, di kampus-kampus terkemuka lainnya, kehidupan Islam itu terlihat sangat menonjol. Karena saya pernah juga habis pikir dengan salah satu teman yang dia dari daerah masuk IAIN di satu fakultas yang nggak perlu saya sebutkan. Akhirnya berpendapat sampai akhirnya sholat itu nggak wajib. Karena Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Saya nggak sholat, Allah ampuni kok. Dan kejadian akhirnya mereka berzina di bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Karena pola pikirnya sangat salah. Jadi intinya bersabarlah untuk tetap kita menjadikan diri kita menjadi seorang yang insya Allah berjuang untuk menjadi baik. Calon ustadz alhamdulillah. Gitu, dikatakan. Baik, saya tadi baru lihat sedikit catatannya. Dua yang tadi belum saya sampaikan adalah munazamun fi syu'unihi, teratur dalam segala urusannya. Jadi kalau teratur dalam segala urusannya itu penggorengan ini nggak ada di meja kamar misalnya, meja belajar, itu berarti teratur. Jadi kalau sampai ada penggorengan ada di dalam kamar berarti bermasalah kehidupannya. Yang terakhir juga tadi setelah mengajar ini adalah qadrul kasbina ini, mampu hidup mandiri. Yang belum nikah nih maaf. Mampu hidup mandiri adalah syarat. Tanyakan kepada calon suami ini kalau para akhwat ya. Anak saya ada 2 SMA, pertama nih akhwat. Saya juga nggak habis pikir kok sudah mulai ada 2 teman nanya, Ustaz, kita besanan yuk. Perasaan baru kemarin saya gedein anak. Kok udah ada yang ngajakin besanan? Iya, insya Allah. Anak saya minimal mau, kalau Allah izinkan mau ke Al-Azhar dulu insya Allah, ke Mesir. Atau nanti ke Riyadh, Saudi Arabia. Karena memang dia punya keinginan kuat ke sana. Minimal saya pikir ambil S1 atau S2 dulu lah, kalau Allah izinkan. Kalau urusan besanan saya belum bisa jawab, karena nanti kapan-kapan kalau Allah izinkan kita akan ketemu lagi. Jadi saya pikir ini salah satu syarat ya. Bagaimana mampu hidup mandiri kalau ternyata dia selama ini masih minta sama orang tua. Tentunya kalau di Indosat saya pikir sudah rata-rata mandiri lah. Karena yang namanya nikah juga punya ukuran. Menikah juga punya hitung-hitungan. Jangan juga modal nekat membuat kita pada akhirnya bermasalah. Karena yang namanya kehidupan itu kalau sudah punya anak dan seterusnya semakin banyak kebutuhan. Dan kalau tidak kuat iman membuat banyak orang di luar sana akhirnya mengambil jalan pintas. Akhirnya mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sehingga kalau memang punya calon istri, karena di antara cara cepat menjadi kaya ini Ibu Santo saya sampaikan, saya itu kaget juga, benar juga. Pertama tentunya dia wirausaha ya, kedua investasi, ketiga nikah sama orang kaya. Cara ketiga ini kalau bisa, mudah-mudahan kalau kita ternyata mendapatkan seorang calon pendamping baik istri maupun suami yang anak tunggal dari seorang pengusaha kaya raya, sebagaimana salah satu teman saya, murid saya juga kebetulan dari ta'aruf kenalan sampai dia menikahnya hanya sebulan. Tapi karena ternyata dia orangnya yang sangat baik selama ini aktif dalam kegiatan sosial, ikhlas banyak nolong orang. Saya pernah luar kota ketika ditelepon bersama dia, Bang tolong bang, ini ada seorang ibu-ibu mau melahirkan. Loh, saya bingung, kok antum yang ditelepon, antum bukan suaminya? Iya, karena saya mau ngurus SKTM, biasa saya ngurus SKTM-nya. Subhanallah. Ternyata ketika Allah bukan rezekinya, sekarang dia tinggal di luar negeri, punya rumah, punya mobil dan seterusnya. Dan sekarang nih akan mendapatkan warisan miliaran. Jadi itu salah satu pertanda ketika Allah membuka pintu rezeki, itu Allah berikan kepada siapa saja tanpa batas. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini mendapatkan penghasilan insya Allah 9 sebulan. Amin. Amin. Ya, mau menikah nanti dengan siapa saja, tidak menyulitkan diri karena ketika kita datang sudah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi. Baik, saya pikir cukup. Jazakallah khair Ustaz. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama merenungkan apa yang tadi ternyata bukan hanya 3 karakter tapi 10 karakter muslim yang kafah, muslimin muslimat yang kafah. Mudah-mudahan kita semua bisa berusaha menerapkannya 1 dari 10 dan mudah-mudahan nanti kedepannya jadi 10 dari 10. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada pengumuman dari pengurus SKI dan Mogot dari
nanti ada pengumuman dari panitia untuk pembentukan panitia Ramadan untuk pengurus SKI. Setelah kajian ini jangan meninggalkan ruangan dulu. Kita akan membahas sekilas dari ketua panitia. Dan mari kita nanti mari bersama-sama sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikabulkannya doa kita di siang hari ini. Allah berkahi kehidupan kita dunia akhirat insyaallah. Aminkan doa. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kecil. Seandainya di antara kami yang ada saat ini ayah atau ibunya benar-benar telah tiada ya Allah, ampuni segala dosa. Terima iman Islamnya ya Allah. Ringankan siksa kuburnya ya Allah. Terangi cahaya kuburnya ya Allah. Pertemukan kami bersama di surga nanti ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pernikahan yang berkah kepada kami, rumah tangga yang sakinah ya Allah, anak-anak keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Karuniakan kemampuan kepada kami untuk bisa mencari rezeki yang halal untuk keluarga kami ya Allah. Karuniakan kemampuan kepada kami untuk bisa mempertanggungjawabkan rumah tangga kami nanti di hadapan-Mu ya Allah. Jadi kata kami adalah doa untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah Rabbana, jadikan saat ini saat mustajabnya doa ya Allah. Mudahkan dan berkahi bagi mereka yang ingin menikah ya Allah. Mudahkan dalam mendapatkan pendamping hidup yang terbaik ya Allah. Ya Allah Rabbana, kabulkan doa kami siang hari ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.